Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Kamila Mufidah dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaila Zahra Lutfia dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadis Safik dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha dari kelompok 4 akan menjelaskan kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Di masa pemerintahannya ada dua wakil presiden, yaitu Yusuf Kala dan Budiono. Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu ada program 100 hari pertama, memprioritaskan 3 masalah. Yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, dan yang terakhir adalah pemberantasan KKN. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Saldi Isro dalam 10 tahun bersama SBY, catatan dan refleksi 2 periode kepemimpinan 2014 mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora, Wafid Muharram, atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Najib. Nah, selanjutnya saya ingin menyebutkan tentang peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1, Nomor 1 Tahun 2005 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Nomor 2 Tahun 2006 tentang penangguhan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang. Nomor 2 Tahun 2007 tentang penangguhan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Nomor 3 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Nomor 4 Tahun 2008 tentang jaringan pengaman sistem keuangan. Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nomor 1
tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Dan yang terakhir nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi. Sekarang tentang program politik yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program politik yang pertama kali dilaksanakan oleh beliau yaitu program 100 hari yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang saat itu sangat memberatkan rakyat dan untuk membersihkan pemerintahan Indonesia dari unsur KKN. Dalam masa jabatan beliau mendirikan Kabinet Indonesia Bersatu yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 2004 yang masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Dalam program kabinet tersebut mengalami 2 kali perubahan yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2005 dan tanggal 7 Mei 2007. Selama masa pemerintahan SBY tahun 2004 sampai 2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyimpang dari unsur universal Pancasila. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya pada saat itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode tahun 2004 hingga 2009 harus menghadapi banyak permasalahan, baik itu domestik maupun eksternal. Pemerintah saat ini menghadapi problem domestik seperti konflik Ambon, Papua, dan gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan masalah eksternal seperti terorisme, migrasi global, trafficking, illegal logging, pencurian ikan, dan diplomasi border masih menjadi topik politik luar negeri Indonesia. Sementara itu, negara-negara anggota ASEAN masih memiliki pekerjaan rumah seperti security complex, peningkatan ekonomi negara, perkembangan ASEAN Identity, dan tantangan kerja negara eksternal, Asia Timur, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Adanya beragam permasalahan ini menjadi latar belakang penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mendasar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode tahun 2004 hingga 2009 mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk mendorong pembentukan ASEAN Community. Kebijakan luar negeri tersebut terwujud dalam bentuk apa saja dan apa kepentingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan terbentuknya ASEAN Community pada tahun 2015. Isu linkage merupakan landasan konseptual untuk menganalisis penelitian ini. Kebijakan luar negeri sebuah negara dalam kaitan dengan kerjasama internasional akan lebih mudah jika dianalisis dengan menghubungkan sebuah ranah isu dengan ranah isu berbeda lainnya, di mana masing-masing aktor akan mendapat tujuan yang ingin dicapai. Seorang pemimpin negara juga menyusun strategi dalam kebijakan luar negerinya dalam rangka mengamankan masa depan kepentingan domestik, menaikkan posisi dan negara di tingkat regional ASEAN atau internasional. Perekonomian di Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perkembangan yang sangat baik. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun, setelah berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah pertama, mengurangi subsidi negara Indonesia. Yang kedua, menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM. Yang ketiga, memberikan bantuan langsung kepada rakyat miskin. Yang keempat, menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Dan masih banyak lagi. Penyebab keberhasilan Presiden SBY adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada
disiplin fiskal yang tinggi, dan pengurangan utang negara. Perkembangan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun, masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Salah satunya pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Namun, dapat disimpulkan bahwa perekonomian di masa pemerintahan SBY tidak stabil dalam artian naik dan turun.